Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, seringkali umat-umat itu ketika ingin membaca parita selalu bertanya kepada saya, "Ayah, saya mau baca parita. Parita apa yang paling bagus?" Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada umat-umat. Kenapa harus nanya parita yang paling bagus? Memangnya apa tujuan Anda membaca parita? Karena menurut saya semua parita itu bagus, nggak ada yang bagus. Bahkan kadang-kadang orang juga menanyakan parita apa yang harus kita baca untuk membersihkan rumah ketika kita sakit dan sebagainya. Karena bagi saya membaca parita itu bukan sebagai mantra. Terlalu mengecilkan nilai parita ketika kita ini membaca parita sebagai mantra. Saya akan beri sebuah contoh. Karena menurut saya parita itu bukan sebagai mantra. Ini kisah terjadi di Jakarta, ya. Ada umat yang punya gudang dan kebetulan gudang ini sering terjadi kesurupan, ya istilahnya banyak sekali hantunya. Kemudian saking seringnya terjadi kesurupan, ya, dari dibersihkan istilahnya dibantu oleh para bante ketika stok-stok bantenya udah habis, kemudian mungkin mengundang paranormal dan sebagainya, tokoh-tokoh agama lain yang bisa diundang, ya. Sebagaimana Anda tahu bahwa Bhikkhu Sangga juga terbatas jumlahnya, sehingga nggak bisa sewaktu-waktu diundang untuk baca parita. Maka pada saat kondisi-kondisi darurat di mana ada orang kesurupan dan sebagainya, mau tidak mau semua cara dilakukan supaya yang kesurupan ini bisa terbebaskan dari kesurupan, supaya bisa sadar. Suatu hari ketika terjadi kesurupan lagi di gudangnya ini, umat ini bereksperimen. Dia membaca Karaniya Metta Sutta di dalam hatinya sambil mendekati orang yang lagi kesurupan ini. Anak buahnya sering kesurupan. Jadi dia baca Karaniya Metta Sutta di dalam hatinya dengan harapan supaya orang yang kesurupan ini yang menyurupi segera pergi. Nah, tiba-tiba orang yang kesurupan ini bisa ngomong sama umat ini, "Kamu nggak usah baca-baca mantra ya, itu nggak mempan buat saya." Bayangkan, ini berarti benar-benar kesurupan. Bahkan dia baca parita atau Karaniya Metta Sutta dalam hati pun tahu. Nah, si umat ini kaget dan dia kan takut juga. Jadi dia ngomong sama si ini, orang yang kesurupan ini, enggak, saya nggak baca ini, nggak baca parita, nggak baca mantra, saya nggak baca apa-apa. Tapi si ini, hantu yang menyurupin ini, dia bilang begini, "Kamu nggak usah bohong, saya dengar kamu baca-baca mantra. Dan kamu nggak usah baca karena itu nggak mempan buat saya." Nah, singkat cerita, suatu hari ketika saya sedang berada di Jakarta, umat ini bercerita ke saya, "Ayah, waktu ada anak buah saya kesurupan, saya baca parita, Karaniya Metta Sutta dalam hati. Niatnya supaya yang kesurupan ini cepat pergi hantunya. Tapi kenapa nggak mempan? Aneh kan, nggak mempan." Nah, inilah sebenarnya kesalahannya di situ. Ini bukan masalah Karaniya Metta Suttanya mempan atau tidak mempan, tetapi umat salah mengaplikasikannya. Karaniya Metta Sutta sendiri adalah sutta mengenai cinta kasih. Bagaimana Anda membaca sutta mengenai cinta kasih dengan tujuan mengusir hantu? Sedangkan mengusir ini sendiri sudah ada yang namanya ketidaksukaan. Atau meskipun halus itu adalah sebuah kebencian. Ya tentu hantunya ngetawain, nggak mempan karena nggak sinkron. Jangan lupa bahwa hantu itu bisa membaca pikiran kita, bisa membaca hati kita. Makanya nggak mempan. Jadi yang nggak mempan itu bukan paritanya, tetapi orangnya yang salah mengaplikasikannya. Akhirnya orang ini bertanya ke saya, "Jadi bagaimana cara kita mengusir hantu itu?" Saya mengatakan, tanpa Anda membaca Karaniya Metta Sutta saja,
Kalau Anda memiliki cinta kasih, Anda bicara baik-baik, Anda lobby baik-baik, kemudian Anda mengatakan dengan cinta kasih, dengan welas asih kepada makhluk ini, supaya makhluk ini meninggalkan raga dari orang yang disurupin ini, kemudian supaya nanti kita berikan pelimpahan jasa atau kita doakan supaya istilahnya dia dapat diterima di sisi Tuhan. Tentu dia akan jauh lebih bahagia daripada kita berniat untuk mengusir dengan niat jahat sendiri. Itu sudah satu karma buruk, ya kan? Jadi akhirnya dia berusaha untuk menjalankan nasihat saya. Setiap kali ada kesurupan-kesurupan di gudangnya, dia tidak lagi membaca Karania Metta Sutta, tetapi dia dengan cinta kasih, dia melobi baik-baik makhluk ini supaya meninggalkan dan tidak menyurupin orang ini, dan dia berjanji untuk melakukan pelimpahan jasa atau doa supaya makhluk ini bisa pindah ke alam yang jauh lebih baik atau bisa diterima di sisi Tuhan. Nah, dengan cara begini justru akhirnya dia jadi ahli menangani kesurupan. Sampai hari ini dia mampu menangani kesurupan dengan mudah. Bahkan dia bisa membedakan mana yang benar-benar kesurupan dan mana yang kesurupan jadi-jadian. Nah, ini salah satu contoh. Ketika Anda menggunakan parita sebagai mantra, jadi seperti tadi, Karania Metta Sutta, Anda posisikan sebagai mantra pengusir hantu. Tentu saja itu tidak tepat. Ini bisa mengecewakan karena apa? Fungsi parita atau sutta bukan sebagai mantra, tetapi apa? Itu adalah sebuah ajaran yang patut kita pahami dan kita praktekkan dalam keseharian. Jadi jangan kemudian ketika Anda membaca parita itu dengan tujuan sebagai mantra-mantra itu, sakit baca mantra parita supaya sembuh dan sebagainya. Itu mungkin akan mengecewakan, apalagi ketika Anda itu melakukannya dan kemudian gagal. Nanti Anda akan menyalahkan paritanya atau mantranya yang nggak mempan, padahal diri Anda yang salah. Nah, maka saya menyarankan kepada Anda semua, ketika kita ingin melakukan pembaca parita, ya jangan baca parita itu sebagai mantra, tetapi bacalah parita itu dengan sepenuh hati, dengan niat dan ketulusan, dengan tujuan mengulang sabda-sabda Sang Buddha atau ajaran-ajaran Sang Buddha, sehingga meresap di dalam batin kita dan kemudian kita bisa mempraktekannya dalam keseharian kita. Itulah tujuan utama kita membaca parita, supaya kita mampu memahaminya dan akhirnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.